Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Fisika Nada channel yang membahas tentang materi fisika SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan, lanjutan dari dinamika rotasi, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Ya, kesetimbangan materi kelas 11 MIPA. Nah, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan partikel. Nah, ini syarat kesetimbangannya nanti ya. Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan partikel? Jadi benda dalam hal ini dianggap sebagai sebuah titik. Jadi tidak mempunyai dimensi, dimensinya hanya titik. Biasanya kasus yang terjadi adalah semacam ini. Ada sebuah benda ini dianggap titik ya, sehingga tidak mempunyai dimensi. Benda tergantung pada dua utas tali, maka bentuk kesetimbangan partikel itu semacam ini. Nah, syarat setimbangnya bagaimana? Syarat setimbangnya nanti adalah sigma fx sama dengan 0. Artinya apa? Sigma f itu gaya ya. Jadi jumlah gaya pada sumbu x itu harus sama dengan 0, dan jumlah gaya pada sumbu y-nya harus juga sama dengan 0. Nah, maksudnya lebih lanjut seperti apa? Mari kita pelajari. Nah, yang pertama kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Sebuah benda masanya M misalnya, tentu dia memiliki gaya berat karena gravitasi sebesar V. Kemudian ini tergantung pada tali, sehingga dia akan memiliki gaya tegangan tali sebesar T1. Kemudian di sini akan memiliki gaya sebesar T2 tegangan talinya. Nah, untuk cara penyelesaian kesetimbangan partikel ini ada dua cara. Cara yang pertama akan dibahas cara yang tradisional dulu, yaitu cara yang biasa, yaitu dengan cara menggunakan peruraian vektor atau penguraian vektor. Jadi masing-masing vektor ini harus kita luruskan atau kita uraikan sehingga semua vektor itu nanti lurus pada sumbu X dan lurus pada sumbu Y. Nanti akan kita hitung sigma fx-nya dan sigma fy-nya. Nah, misalnya gaya T1 ini membentuk sudut alfa, maka akan bisa kita uraikan menjadi ke sumbu X menjadi T1X dan ke sumbu Y menjadi T1Y. Kemudian gaya kedua mempunyai sudut beta. Sama caranya seperti ini, kita uraikan, kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian garis tegak lurus ke samping, sehingga akan terjadi hasil proyeksi, hasil uraian vektor dengan komponen vektor T2X ini, kemudian yang ini adalah T2Y. Nah, T1 dan T2-nya ini dianggap sudah tidak ada, karena sudah diwakili. T1 diwakili oleh T1X dan T1Y, T2 diwakili oleh T2X dan T2Y. Nah, langkah selanjutnya kita menerapkan syarat keseimbangnya. Syarat kesetimbangannya yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, kita lihat gaya yang bekerja yang searah sumbu X, baik X positif maupun X negatif. Kita lihat T1X ini menuju ke arah X positif, maka kita tuliskan T1X positif. Kemudian T2X ini menuju ke X negatif, arahnya berbeda ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ke kanan positif, ke kiri adalah negatif, sehingga T1X min T2X sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan dari syarat kesetimbangan yang pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0. Kemudian syarat keseimbangan yang kedua. Nah, atau kalau ini mau diuraikan, masih ingat ya hasil penguraian dulu di kelas 10, penguraian vektor dari T1X adalah T1 cos alfa, kemudian T2X adalah T2 cos beta. Ingat tanda negatif ini karena ini menuju ke X negatif. Ya, syarat yang kedua, sigma fj sama dengan 0. Mudahnya, gampangnya begini. Sigma fj itu gaya yang ke atas dan gaya yang ke bawah. Kita lihat yang ke atas ini positif, yang ke bawah negatif.
Nah, kayak yang ke atas ada T1Y dan T2Y, yang ke bawah yang negatif ada W. Maka T1Y positif ke atas ditambah T2Y positif ke atas dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini W-nya ke bawah. Min W sama dengan 0. Nah, hasil penguraian vektor kalau T1X1 T1 cos alfa, maka untuk T1Y adalah T1 sin alfa. Jadi ini T1 sin alfa sama saja ditambah T2 sin beta, karena sudut yang vektor yang kedua adalah beta, dikurangi W. Nah, kenapa W ini tidak ada sinnya? Karena W ini sudah searah dengan sumbu Y negatif. Nah, dengan kedua persamaan ini, soal-soal keseimbangan partikel pasti bisa kita kerjakan. Ya, karena syaratnya cuma 2. Nah, kemudian ada juga rumus praktis yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan keseimbangan partikel. Rumus praktisnya adalah semacam ini. Untuk menentukan rumus praktis pada keseimbangan partikel, kita harus tahu sudut ini. Nah, gayanya kita gambar dulu ya. Nah, ini gayanya. Kemudian baru tentukan sudut masing-masing. Jadi misalnya ini sudut ini alfa, sudut ini beta, sudut ini gamma. Nah, perhatikan yang saya beri warna berbeda. Warna pasangan ini ya, T1 berpasangan dengan beta, kemudian T2 berpasangan dengan alfa, W berpasangan dengan gamma. Yang warnanya hitam, warnanya putih, ini warnanya biru. Nah, ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Jadi W ini memiliki sudut di depannya adalah gamma. Kemudian T2 memiliki sudut di depannya adalah alfa. T1 memiliki sudut di depannya adalah beta. Karena format rumusnya begini. W per sin gamma, W dibagi sinus sudut di depannya gamma. Ini yang hitam sama dengan T1 per sin beta. T1 dibagi sinus sudut beta di depannya. Kemudian sama dengan T2 per sin alfa. T2 sin alfa. Nah, dengan cara ini atau rumus praktis ini, keseimbangan partikel bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ya, yang kedua ada keseimbangan yang disebut dengan keseimbangan benda tegar. Berbeda dengan partikel, benda tegar ini adalah benda yang volumenya tidak bentuk dan volumenya tidak berubah karena ada gaya. Jadi bentuknya tidak berubah karena terkena gaya, maka disebut dengan benda tegar. Contohnya seperti apa? Nah, ini misalnya nih, ada sebuah batang AB. Batang AB ini bersandar pada sebuah dinding. Nah, misalnya dibikin lantainya kasar, kemudian dindingnya licin. Maksudnya apa? Kalau kasar ini nanti ada gaya gesek ya. Kalau licin tidak ada gaya gesek. Nah, perhatikan syarat keseimbangannya. Syarat keseimbangannya tambah 1, ada sigma momen. Momen ini yang sudah kita pelajari di dinamika rotasi. Jadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ini sama dengan keseimbangan partikel tadi, ditambah satu syarat lagi, sigma tau atau sigma momen gaya atau sigma torsi terhadap satu titik tertentu nanti sama dengan 0. Oke, langsung pada contoh ini. Nah, yang pertama, karena ini berkaitan dengan gaya, tentu saja kita harus menggambarkan gaya-gaya pada sistem ini. Maka kita gambarkan sistem gayanya dimulai dari berat batang. Batang homogen beratnya berada di tengah-tengah. Jadi ini jaraknya, jarak B ke tengah ini dengan tengah ke A ini jaraknya sama. Jadi misalnya ini L, dari A ke W ini nanti juga setengah L, dari W ke B sama dengan setengah L gitu ya. Kemudian gaya yang lain ada gaya tekan normal. Jadi ketika benda menekan sebuah bidang, maka akan ada gaya yang disebut dengan gaya normal. Nah, ini menekan di titik B, maka dinamakan gaya normalnya adalah gaya normal B. Demikian juga yang di A ini, maka ada gaya normal TA. Ingat, gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Nah, kemudian gaya ke bawah sudah kita gambarkan, ke atas sudah kita gambarkan, ke samping kita gambarkan satu. Ini tidak mungkin terjadi keseimbangan kalau semacam ini. Maka harus ada gaya satu lagi.
diperoleh dari gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang menahan benda. Jadi supaya benda tersebut tidak bergeser, arah gaya gesek ini melawan kecenderungan arah gerak benda. Jadi misalnya ini kalau batang ini melorotnya kan akan ke arah sana, maka gaya geseknya harus ke arah kiri. Ini kita sebut dengan gaya gesek di titik A. Nah, ini semua gaya sudah kita gambarkan, lalu baru kita terapkan syarat-syarat keseimbangannya, dimulai dari syarat yang pertama. Ini kita beri dulu ya, beri sudut dulu supaya gampang. Kalau ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta, maka sudut ini menjadi alfa, kemudian sudut ini menjadi beta. Nah, kita mulai dari syarat yang pertama. Sigma fx sama dengan 0. X adalah sumbu mendatar, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, kita sepakati saja gaya yang ke kanan itu kita ambil positif, gaya yang ke kiri adalah negatif. Gaya yang ke kanan ada NB, gaya yang ke kiri ada FA. Maka NB ini nanti positif, FA ini negatif. Sehingga sigma Fx atau sigma gaya terhadap sumbu X ini sama dengan 0, menjadi NB dikurangi FA. NB-nya positif, FA-nya negatif. Ini searah sumbu X, yang ini searah sumbu X negatif, sama dengan 0. Nah, sehingga hasil turunan dari rumus ini tentu saja gampang. Ini pindah ruas ke sana menjadi NB sama dengan FA. Nah, dari syarat pertama kita temukan persamaan NB sama dengan FA. Nah, sampai sini. Kemudian dari syarat kedua, sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 itu gaya yang searah sumbu Y jika dijumlahkan harus sama dengan 0. Ke atas dan ke bawah, yang ke atas kita sebut gaya positif, yang ke bawah kita sebut gaya negatif. Ke atas NA maka NA ini positif, ke bawah FW maka W ini negatif, sehingga NA min W sama dengan 0 atau NA sama dengan W. Ini dari syarat yang kedua. Kemudian dari syarat yang ketiga, sigma tau terhadap titik tertentu sama dengan 0. Saya ambil terhadap titik A sama dengan 0. Nah, tau masih ingat ya, torsi itu adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya. Jadi hasil kali gaya dengan lengan gaya dengan melihat porosnya. Nah, ini porosnya di titik A. Maka NA dan FA ini karena menyatu di titik A tidak mempunyai momen gaya, sehingga tidak perlu kita mencari momen gaya NA dan WFA. Yang perlu kita cari momen gayanya adalah NB dan W. Nah, bisa dilihat kembali di video saya tentang momen gaya. Apabila ada yang lupa, nanti videonya bisa saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, untuk mencari momennya kita mulai dari, ini misalnya panjangnya L. Mulai dari ini, NB, ini porosnya ini ada gaya ke sini, maka momennya akan membentuk momen searah jarum jam atau momen positif. Kemudian yang W, nah momennya kan porosnya ini ditarik ke bawah, maka akan ada kecenderungan momen bergerak berlawanan arah jarum jam, sehingga yang ini momen positif, yang ini momen negatif. Momen gaya kali jarak sinus sudutnya. Sehingga NB ini kita lihat dari titik NB ke porosnya jaraknya L, gayanya NB, sudutnya alfa. Maka untuk momen gaya yang pertama adalah NB kali L sin alfa. NB kali L sin alfa ya. Nah, kemudian untuk gaya yang kedua kan W. Negatif, kenapa negatif? Karena berlawanan arah jarum jam, sehingga min W setengah L jaraknya. Jadi lihat dari sini ke sini adalah setengah L, jaraknya setengah L. Sin beta adalah sudutnya, ini sudutnya sin beta sama dengan 0. Nah, sesimpel itu, hanya seperti itu. Maka dengan ketiga syarat ini, soal-soal keseimbangan benda tegar pasti dapat kita selesaikan. Nah, sekarang ke contoh soal dulu ya, supaya lebih jelas. Contoh soal yang pertama adalah contoh soal yang keseimbangan
keseimbangan partikel. Nah, kita lihat sebuah beban bermassa 10 kg tergantung pada dua utas tali seperti pada gambar. Jika G-nya 10 meter sekon pangkat min 2, tentukan besar tegangan talinya. Tegangan tali yang dimaksud adalah T1 dan T2. Oke, karena ini supaya lebih cepat, maka menggunakan rumus singkat saja ya. Untuk menggunakan rumus singkat, maka kita harus tahu sudut ini. Ini W-nya kita tulis dulu, karena M-nya 10, G-nya 10, maka W-nya 100 Newton, jelas. Kemudian sudutnya ini 60 derajat, ini 30 derajat, ini 60 derajat, sehingga ini mesti 90 derajat ya. Kemudian untuk dua sudut yang lain ini gampang sekali, karena dia sampai sudah diajarkan. Ini 120 derajat, kemudian yang ini adalah 150 derajat. Sehingga rumusnya bisa kita lihat ya, W sudut di depannya adalah 90, berarti W per sin 90 harus sama dengan T1 sudut di depannya adalah 120 per sin 120, T2 per sudut di depannya adalah 150. Nah, sekarang kita cari T1 dan T2. Kita gunakan rumusnya satu-satu saja. Misalnya ini W per sin 90 sama dengan T1 per sin 120 untuk mencari T1. Nah, ini kan sudah ketahui semua sehingga gampang. 100 sin 90 1, 100 per 1 sama dengan setengah sin 120 adalah setengah akar 3. Sehingga T1-nya secara mudah ini bisa kita kalikan dengan ini ya, menjadi 50 akar 3. Gampang sekali. Ya. Kemudian untuk mencari T2-nya boleh menggunakan W per sin 90 sama dengan T2 per sin 150. Nah, 100, nah W-nya kita masukkan 100 ya, karena W-nya 100 per sin 90 sama dengan T1 per sin T2, maksudnya ini T2 per 105 sin 150. Sehingga 100 per 1 T2 per setengah. Nah, sehingga T2-nya sama dengan 50 Newton. Gampang ya? Ya, contoh soal yang kedua, masih keseimbangan partikel, tetapi ini lebih kompleks karena ada dua benda. Jika sistem seperti pada gambar di bawah ini seimbang, tentukan W yang ini. Ini misalnya W1 sama dengan 12 Newton. Nah, W ini berapa supaya setimbang? Setimbang itu artinya ini sejajar. Nah, gayanya kita gambar dulu. Ini W1-nya 12 Newton. Yang ini W belum diketahui, kemudian ini ada T1, kemudian ini ada T2, kemudian yang ini sama ya, ada T3. Sehingga ini ada dua sistem. Kalau kita lihat ini sistem pertama, yang ini sistem kedua yang bisa kita tentukan rumusnya dengan menggunakan rumus singkat. Nah, untuk mengetahui rumus singkat kita harus tahu sudut ini, kemudian sudut ini, dan sudut ini. Tentu saja ini gampang sekali. Ini jelas 90, yang ini 90 juga, yang ini 90, yang ini 90, sehingga sisa-sisa ini kan mudah sekali. Maka ini adalah 120, ini menjadi 150. Nah, dalam satu satu putaran kan harus ada 360 ya. Ini pelajaran matematika biasa. Oke, kita cari W-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, dari sistem yang pertama, W1 per sin 120, W1 ini per sin 120 sudut di depannya. Nah, kita cari aja T3. Nah, maka T3-nya harus sama dengan sudut ini. Sudut ini 60, ini 90 kan menjadi 150. Maka W1 per sin 120 sama dengan T3 per sin 150. Sehingga W1-nya kita masukkan 12, sin 120-nya setengah akar 3. T3 per sin 150-nya sama dengan setengah. Tentu saja ini setengah coret ya, bisa. Maka T3-nya sama dengan 12 per akar 3 atau 4 akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Ini matematika biasa ya. Ya, T3 sudah diketahui. Nah, untuk mencari W tentu saja kita harus melihat sistem yang kedua ini. Dengan cara yang sama kita lihat berarti W per W per 100 sin 150 sama dengan T3 ini per 120 ini sebetulnya ya.
D3 per sin 120. Nah, W ini belum diketahui, sehingga W sin 150 setengah. Nah, T3 kita masukkan dari sini 4 akar 3 per sin 120 adalah setengah akar 3. Tentu saja ini setengahnya kita coret, akar 3-nya juga kita coret, maka W-nya sama dengan 4 Newton. Jadi sesimpel itu, tidak segarang bentuk soalnya seperti ini, ternyata pengerjaannya mudah sekali. Oke, sekarang contoh soal yang keseimbangan benda tegar. Nah, seperti ini. Batang 40 Newton. Batang ini beratnya 40 Newton, bersandar pada dinding yang licin, kemudian bertumpu pada lantai kasar. Hitung koefisien gesek di titik A. Nah, koefisien gesek di sini berapa? Nah, koefisien gesek kita harus kembali ke pelajaran kelas 10 semester 2 itu ada pengertian koefisien gesek, nanti kita ingat lagi. Nah, yang jelas, nah kita lengkapi dulu ini. Kalau ini 4, ini 5, berarti ini 3 ya, triple Pythagoras. Kemudian gayanya, ini W-nya 40 Newton tadi. Kemudian ini NB, kemudian ini NA seperti tadi. Kemudian ini FA. Kemudian sudutnya ini beta, ini alfa misalnya. Maka ini menjadi beta, ini menjadi alfa. Nah, panjangnya adalah 5 meter. Kemudian yang ini nanti kalau terhadap A ini akan membentuk momen positif. Kemudian yang ini akan membentuk momen negatif. Ini seperti di keterangan saya tadi ya. Nah, yang ditanyakan berapa mu? Nah, mu itu dinyatakan dalam FA per NA. Sehingga fokus kita nanti mencari FA berapa dan NA berapa. Ya, kita mulai dari syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi ya, NB dikurangi FA sama dengan 0. NB min FA sama dengan 0. Sehingga NB sama dengan FA. Nah, di sini kita belum bisa apa-apa karena NB juga belum diketahui. Kemudian dari syarat sigma FG sama dengan 0. Sigma FG sama dengan 0 yang ke atas NA, yang ke bawah W, berarti NA min W sama dengan 0. Atau NA sama dengan W, atau NA sama dengan W-nya sama dengan 40 Newton. Langsung bisa kita ketahui 40 Newton. Hingga 40 Newton ini bisa nanti mengganti ini. Tapi FA-nya belum tahu. Masih ada satu syarat lagi, yaitu sigma tau terhadap titik A sama dengan 0. Kita lihat titik A ini, NA dan FA tidak ada momennya. Yang ada momennya adalah NB. Nah, berarti NB gayanya kali L sin alfa, momen gaya positif. Kemudian B kali setengah L, kemudian momen gaya negatif sin beta. Sehingga NB kali L sin alfa min B kali setengah L, setengah dari panjang ini, sin beta sama dengan 0. Nah, supaya gampang kita hitung sin alfa dan sin betanya dulu. Sin alfa, ini alfa, sin berarti 4 per 5, sin depan per miring, 4 per 5. Sin beta gantian, sin beta berarti sudutnya yang ini, depannya yang ini, depan per miring, 3 per 5. Sehingga kita masukkan NB, L-nya kita masukkan 5, sin alfanya 4 per 5. Dikurangi W, 40 tadi, setengah L. Setengah kali L-nya 5, berarti 2,5 kali 3 per 5 sama dengan 0. Nah, tentu saja ini 5 coret ya, menjadi 4NB min ini dikalikan 60. Jadi 4NB min 60 sama dengan 0, maka NB 4NB sama dengan 60 dan NB-nya ketemu 15 ya. Yang NB 15 ini berarti NB ini sama dengan FA. Maka FA-nya kita masukkan ke sini. Nah, berarti FA-nya sama dengan 15 itu ya, gampang sekali. Ya, NA-nya kita ambil dari sini. Maka kita dapatkan mu-nya sama dengan 15 per 40 atau dalam bentuk sederhananya 3 per 8. Tapi tunggu. Untuk persoalan semacam ini ada rumus yang sangat singkat sekali. Kalau bentuk soalnya semacam ini, coba soal semacam ini kita kerjakan dengan cara yang lain ya. Ya, semacam ini sama persis. Kita ada sebuah rumus
rumus praktis yang merupakan rumus cepat. Kalau ditanyakan mu kondisi soal persis semacam ini, iya ada cara cepatnya. Cara cepatnya begini, iya hanya simpel sekali. Jadi mu sama dengan 1/2 tangan alfa, alfanya yang ini. Sehingga ini cara ini sangat menguntungkan sekali, terutama untuk soal-soal pilihan ganda. Dengan menghafalkan rumus ini, wah ini bisa untuk ngapusi teman-teman kita ini. Nah ini gampang sekali. Ya, mu sama dengan 1/2. Tangan itu apa sih? Tangan kan depan per samping, tak desak gitu ya. Depannya 4, sampingnya 3, berarti 2, 4/3. 2 kali 4 8, 3-nya naik ke atas, berarti 1/8/3 atau 3/8. Dan ternyata hasilnya sama dengan waktu yang jauh lebih cepat. Nah, cara-cara semacam ini boleh dihafalkan. Kalau misalnya membutuhkan cara cepat, ya cara instan saja. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa pakai yang lambat kalau misalnya soalnya hanya pilihan ganda, gitu ya. Ya, satu soal lagi. Soal semacam ini sangat familiar sekali. Jadi untuk kesetimbangan itu tidak mesti kita harus menggunakan 3 syarat, sigma fx, sigma fy, dan sigma momen. Semuanya kita gunakan itu tidak, tergantung pada soalnya. Misalnya seperti soal di sini, batang AB panjangnya mungkin ya, panjangnya 80 cm ditarik dengan tali seperti pada gambar. Tarik dengan tali ini, ya. Kemudian masih dikasih beban, nah, berat batangnya 18 Newton, berat bebannya ada 30 Newton. Jika jarak AC-nya 60, ini jarak AC 60, ini 80, ini jelas triple Pythagoras ya. Nah, berarti yang ini 100, tentukan tegangan talinya berapa. Ya, pertama kita gambar gayanya, ini W batang ke bawah 18 Newton, kemudian W bebannya 30 Newton, kemudian ini ada gaya tegangan talinya T, kemudian ini ada sudutnya alfanya. Nah, kita hanya membutuhkan 1 sigma momen, tapi terhadap titik A sama dengan 0. Momennya berarti ini momen positif, yang ini momen positif, yang ini momen negatif. Karena ini searah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Sehingga W beban, nah W beban kalikan panjangnya L ya. Nah, momen kan gaya kali panjang sin sudutnya. Gayanya WB, kemudian panjangnya L-nya ini, sudutnya kan 90 derajat, sin 91 tidak perlu kita tulis. Ditambah W batang, lihat W batang ini berada di sini, berada di setengah L, maka kali setengah L. WBT kali setengah L, sudutnya juga 90 derajat, dikali T, T-nya ke sana, kemudian lengannya L ini kali sin alfa sama dengan 0. Ya. WB-nya kita masukkan 30, kemudian L-nya 0,8. Ini 0,8, kemudian W batangnya 18 kali L setengah L-nya sama dengan setengah kali 0,8, 0,4. Kemudian kali T-nya, T kali lengannya berarti dari A ke B ya, L juga berarti 0,8 juga, kali sinus alfanya. Nah, coba kita lihat, ini sinus alfa bisa kita nyatakan dengan mudah sekali, karena ini 60, kemudian ini 80, otomatis ini kan 100, triple Pythagoras, maka ini 0,6 atau 60/100 ya. Sin alfanya 60/100, atau bisa kita tulis 3/5. Nah, tentu saja hitungan ini adalah hitungan yang sangat mudah. Nah, kita coret saja, ini dibagi 0,4 habis, dibagi 0,4 tinggal 2, dibagi 0,4 tinggal 2. Maka ini menjadi 60 ya, 30 kali 2 60, 18 dikurangi T kali 6/5. Masih bisa kita coret lagi, ini coret, bagi 6, berarti ini tinggal 10, bagi 6, ini tinggal 3. 10 tambah 3, 13 dikurangi T kali 1/5 sama dengan 0. Atau T kali 1/5 sama dengan 13, sehingga T-nya sama dengan 65
Newton. Nah, ini soal ini, walaupun soal kesetimbangan, boleh dikerjakan dengan hanya satu syarat. Jadi tidak mesti harus ketiga-tiga syarat harus kita gunakan semua. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu ikuti video pembelajaran fisika dari Fisika Nada Channel yang selalu membahas tentang fisika dengan cara yang mudah dan bisa gampang dipahami. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share jika video ini dirasa bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.